Oh Tuhan, jangan dulu Engkau perdengarkan kepada hamba sesuatu yang menyakitkan saat ini. Aku belum sanggup. Kenapa harus antar jemput Jakarta Cimahi? Sedangkan kami semua sudah khususnya Puput sudah niatkan untuk tinggal selamanya di rumah ini, mendampingi ayah selamanya. Dek. Sekali lagi, dek. Dia menatapku dengan senyum tertahan. Aku speechless. Masih terngiang-ngiang jawaban darinya. Kamu serius? Dia mengangguk. Kamu dan ya, aku pun mulai menampung pecahan butiran kaca pada sepasang bola mata ini. Tapi untuk sementara, izinkan Puput menjadikan ayah sebagai kakak Puput. Gak apa-apa kan? Aku hanya mengangguk sampai melewati hari ke-130 masa idahnya Puput. Dia mengambil jeda. Ayah tidak keberatan menunggu sampai Puput melewati masa idahnya Puput kan ya? Iya Put, jangankan beberapa minggu, 2 tahun saja ayah mampu menunggumu, apalagi ini hanya tinggal beberapa minggu lagi. Terima kasih ayah, terima kasih malaikat pelindungku. Aku hanya senyum. Kenapa tak kujawab secara terucap? Karena kapan kujawab, maka ku yakin bendunganku akan terpecah di hadapannya. Gak apa-apa, ayah tidak menjawabnya. Karena Puput merasakan betapa ayah sangat ingin mengatakan terima kasih kepada Puput. Makanya, mending diam aja daripada ayah menangis bombay kayak di film-film India. Gak pantas bagi pahlawan kami menangis kayak gitu. Dia membalas ucapanku di hari pertama kami bertemu. Aku amat sangat bahagia. Meski dengan tak terucap karena aku tak sanggup lagi mengucapkannya jika aku sangat bahagia sayangku. Semoga kamu tetap dapat merasakannya. Semoga kita lanjut teman-teman. Bantu subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Karena aku merasa sudah waktunya untuk beristirahat, apalagi godaan Omono yang muncul kembali, maka aku pun mengajak sang bidadari untuk segera beranjak dari tempat ini. Kamu mau tidur di mana? Di kamar Alisa tentunya sudah tak mampu menampung 4 orang, ujarku ketika beranjak. Aku bersamanya naik ke lantai 3, kemudian menyempatkan membuka kamar Alisa. Kami menatap ke arah tempat tidur di mana putra dan putri-putriku sudah tertidur dengan nyenyak. Kami berdiri bersisian, dan secara perlahan tanganku kembali digenggam. Bukan hanya itu saja. Kepala sang bidadari mulai bersandar di bahuku, menatap bersamaan ke arah anak-anak tertidur. Terima kasih ayah, sekali lagi terima kasih karena sudah menerima kami kembali ke sini. Aku hanya menggenggam tangannya, aku menoleh dan dia mendongak menatap sepasang bola mata tuaku ini. Put, ya ayah, jangan seperti itu. Ayah tak sanggup untuk menahannya jika kamu bersikap seperti ini. Dia senyum. Maafkan Puput. Aku membalas senyumannya. Ya udah, biarkan mereka bertiga beristirahat. Kamu mau tidur di kamar Dinda saja, biar dekatan sama anak-anak. Dia menatapku. Kututup sementara pintu kamar anak-anak, kemudian menyentuh pundaknya, merubah posisinya dari samping ke tepat di hadapanku. Kami bertatapan. Kami bergenggaman sangat erat. Ya sudah, itu kamar Dinda. Kamu tidurnya di situ aja. Dia mengangguk, masih tetap menatapku. Kutatap sepasang bola mata kecoklatan yang meneduhkan ini, sembari menahan segala rasa yang kini mengganggu di dalam sana. Lama kami bertatapan. Lalu, ya, ia bergumam pelan, ekspresinya, sikapnya. Aku amat sangat kusadari dengan apa yang terjadi pada kekasihku ini, dengan apa yang diinginkannya. Jangan Put, ayah belum ingin. Kumohon jangan ya, sayangku. Ayah nggak mau. Bunda dulu. Rupanya aku gagal menghentikannya. Aku bahkan sampai menarik nafas dalam-dalam untuk menahannya. Selanjutnya, sembari menahan segala rasa ini, kulepas tangan kananku yang sebelumnya bergenggaman. Sedangkan tangan kiriku kubiarkan ia menggenggamnya, lalu kusentuh telapak tangan kananku ke atas kepalanya. Kuusap dengan amat sangat lembut. Belum saatnya sayang, sungguh. Ayah juga sejujurnya sudah ingin melakukannya sejak tadi, tapi ayah akan menghormatimu mulai saat ini, menginginkan menjalankan keinginanmu. Kamu bisa kan menahan sampai melewati hari ke-130? Ayah. Dia sampai menghembuskan nafas yang terdengar amat sangat kecewa. Aku hanya senyum masih sambil mengusap kepalanya. Cemberut tentunya, kesal tentunya juga, tapi semoga kamu memahami jika aku melakukan ini semua karena aku amat sangat mencintaimu, wahai bidadariku. Ya sudah, kalau begitu Puput masuk ke kamar aja. Masih dengan wajahnya yang cemberut, usap pipinya, kemudian mengangguk dengan masih tersenyum kepadanya. Ayah janji, ayah tak akan melakukan yang lebih selama belum melewati hari ke-130. Kamu mau kan membantu ayah? Dia mengangguk.
Masuklah, beristirahatlah agar besok bisa menemani anak-anak berenang pagi-pagi, karena ayah tak bisa melakukannya, karena ayah harus kerja pagi-pagi. Iya ya, ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ia menjawab salamku, malah genggamannya semakin erat, seolah-olah tak ingin melepasku. Ayah tidak akan kemana-mana lagi. Kamu tahu kan kamar ayah di mana? Tapi ayah tidak akan membukanya ketika kamu mengetuknya. Sekali lagi, maafkan ayah. Dia mengangguk. Hari ke-130 masih lama ternyata, gumamnya. Ya, masih lama. Makanya kita harus saling mendukung biar kita bisa melewatinya. Ya udah deh. Nanti subuh kita ketemu lagi kok, mau berjamaah di musola kan? Dan pada akhirnya ia tersenyum lalu mengangguk. Tersentuh sekali lagi pipi kekasihku. Beristirahatlah sayang. Ayah juga harus beristirahat sekarang, biar besok ayah tidak telat ke kantornya. Iya ya, selamat beristirahat ayahku sayang. Aku senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ya, kubiarkan kekasihku masuk ke dalam kamar Dinda. Ketika ia menutup kamar meski raut wajahnya masih tak ikhlas, bahkan di saat nyaris tertutup, aku masih sempat melihat ekspresi ketidakikhlasan itu. Cuma aku tetap diam saja. Maafkan saya, Putri Asifa. Setidaknya meski saya melepasmu untuk tidak terpisah, tapi tidak akan saya biarkan kalian terpisah dari sisiku. Karena ayah mencintaimu, mencintai kalian. Assalamualaikum kekasihku. Selamat beristirahat dan selamat bermimpi indah. Aku mulai melangkahkan kaki, mulai melangkah menjauh, semakin menjauh berjarak 2 atau 3 meter dari pintu kamar Dinda yang digunakan kekasihku untuk tidur malam ini. Tiba-tiba, ayah, gagal. Aku menoleh. Kenapa? Dia berlari, mendekat ke arahku, and then sang bidadari segera memelukku erat. Puput masih kangen, masih pengen dipeluk. Oh Tuhan, kapan istirahatnya kalau kayak gini? Sebelum lanjut, subscribe dulu ya teman-temannya. Berulang-ulang kulakukan gerakan ini hingga kuputuskan menyelesaikannya sekarang juga. Aku ketika berhasil meletakkan barbel yang baru saja kumainkan pada kedua tangkai berbentuk huruf Y di kedua sisi bangku bermatras yang kujadikan tempat rebahan tubuhku. Hilangkan pikiran kotor kalian seperti pikiran kotoran monolog sialan yang masih. Aku yakin mayoritas dari kalian mengira aku sedang melanjutkan aktivitas malamku bersama sang bidadari, bukan? Kalian salah, kawan. Aku bukanlah Doni yang dulu. Aku lebih menjunjung tinggi kehormatan wanita, apalagi kehormatan wanita terkasih. Meski ya, aku akui semalam hampir saja pertahananku bobol. Cuma jika bukan aku yang menghentikannya, maka aku yakin semua akan terjadi. Apalagi melihat bagaimana tarikan hembusan nafas bidadariku semalam, bagaimana cara ia membalas tatapanku, sepasang bola mata kecoklatan memancarkan aura kerinduan yang begitu besar. Berbinar namun begitu sendu, begitu permohonan, sekali memperdengarkan tertahan dalam posisi dikit terbuka. Sulit kawan, sulit untuk kuuntaikan dengan sebuah kata apapun. Apalagi bagaimana ia memeluk erat. Sulit sekali lagi kukatakan, kesulitan bagiku untuk tetap bertahan. Lalu apa yang terjadi jika memang pada akhirnya tidak kejadian juga? Yang terjadi, ya kalian penasaran? Baiklah, akan kuceritakan sedikit saja, tak perlu panjang-panjang.